Halo pemirsa, Kilas Nusantara kembali membawa 3 kabar terhangat dari sejumlah wilayah di Indonesia seputar olahraga dan kuliner yang akan hadir menemani aktivitas siang hari Anda di Senin 30 Agustus ini. Kita awali dari Mabes Polri yang menyiapkan 6 kompi Brigade Mobil Nusantara untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga PON ke-20 Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius De Fakiri yang menyebut 6 kompi Brimob diturunkan di 4 klaster perhelatan PON ke-20 Papua. Kemudian kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Kota Malang menyelenggarakan turnamen e-sport yang diselenggarakan pada 25 hingga 29 Agustus dan diikuti oleh 64 peserta yang berasal dari wilayah Jawa Timur. Wali Kota Malang berharap turnamen tersebut mampu melahirkan atlet-atlet profesional yang mampu berlaga di nasional dan juga dunia. Sembari menyaksikan 2 berita tadi, kami suguhkan kudapan khas Manado, klaper tart. Berbahan dasar kelapa, susu, dan mentega, klaper tart cocok sebagai penggoyang lidah usai santap siang. Baik pemirsa, segera kita jelang Kilas Nusantara siang selengkapnya. Perhelatan Pesta Olahraga Nasional PON ke-20 di Provinsi Papua semakin dekat pelaksanaannya. Untuk itu, Mabes Polri pada bulan September mendatang akan mengirimkan 6 kompi atau sebanyak 720 personel Brimob Nusantara untuk membantu kepolisian daerah Papua. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius De Fakiri ditemui Senin 30 Agustus di Jayapura, Papua mengatakan bantuan personel Brimob Nusantara tersebut diterjunkan guna melakukan pengamanan PON ke-20 di 4 klaster, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Mimika yang digelar 2 hingga 15 Oktober mendatang. Sementara hingga kini, situasi Kamtipmas jelang Pekan Olahraga Nasional masih aman dan kondusif. Kita nanti di bulan September. Bulan September kita. Dari Brimob Nusantara? Ya, dari Brimob Nusantara. Ada 6 kompi yang kita hadirkan kemarin. Di Sebar nanti ada di Papua, ada di Jayapura, ada di Merauke, ada di Timika. Kapolda Papua mengajak seluruh pihak, baik atlet dan ofisial dari 34 provinsi se-Indonesia, agar tidak perlu khawatir terkait dari gangguan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Menurutnya, wilayah 4 klaster pelaksanaan PON jauh dari jangkauan KKB. Pihaknya juga meminta agar semua pihak dapat bergandeng tangan guna mensukseskan PON ke-20. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Dunia siber memang bisa diibaratkan 2 sisi mata uang. Di satu sisi dapat memberikan manfaat dengan menghubungkan berbagai hal tanpa batas, jarak, maupun ruang. Mulai berkomunikasi secara murah, hingga bertransaksi tanpa harus keluar rumah. Di sisi lain, tidak sedikit yang memanfaatkannya secara salah, seperti penyalahgunaan media sosial untuk hal-hal negatif, mulai menyebarkan berita bohong, menghasut, hingga bertransaksi barang-barang ilegal. Untuk itu, sebuah turnamen e-sport Mobile Legends digelar oleh sebuah organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Malang, Jawa Timur. Memperebutkan Piala Wali Kota Malang, turnamen yang digelar sejak 25 hingga 29 Agustus tersebut diikuti 64 peserta yang tidak hanya berasal dari kawasan Malang Raya, tapi juga daerah-daerah lain di Jatim, seperti Surabaya, Gresik, Pasuruan, hingga Blitar. Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko berharap perhelatan itu mampu menekan pemanfaatan internet untuk hal-hal negatif. Selain diharapkan akan terlahir atlet-atlet e-sport yang andal, profesional, dan bermental juara dari Kota Malang hingga ke tingkat nasional, bahkan internasional, mengingat potensinya sangat besar, maka semua hal harus dipersiapkan. Harus ada yang ngurusi, yaitu campur olahraga. Harus ada latihan ya, dengan baik. Baru ada kompetisi. Disitulah sebetulnya akan terjadi seleksi yang akhirnya kita mengetahui kualitas masing-masing atlet. Setelah turnamen kali ini, panitia berencana akan menggelar ajang serupa dengan skala yang lebih besar lagi. Atlet-atlet e-sport dari Kota Malang pun diharapkan bisa lebih berlaga di banyak turnamen berikutnya
Untuk itu, berbagai persiapan akan dilakukan sejak jauh hari. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, ada yang tahu apa itu klaper tart? Ya, klaper tart adalah makanan penutup yang sudah ada sejak zaman kependudukan Belanda. Di Nusantara, klaper tart dikenal sebagai penganan khas Manado yang selalu dirindukan oleh para pelancong saat singgah ke daerah yang dikenal sebagai negeri Nyur Melambai itu. Ya, Nyur Melambai merupakan julukan bagi Provinsi Sulawesi Utara berkat komoditas buah kelapanya yang melimpah. Oleh karena melimpahnya buah kelapa, maka klaper tart yang memiliki cita rasa manis dan bertekstur lembut itu pun diracik dengan bahan utama daging kelapa muda, kemudian dicampur dengan tepung terigu, kuning telur, mentega, susu, serta putih telur creamy sebagai campuran adonannya. Meski mengandung buah kelapa, seiring perkembangan zaman, klaper tart dapat diracik agar tidak mudah basi meskipun berada di luar ruangan selama lebih dari 24 jam. Hal inilah yang menjadi salah satu inovasi yang dilakukan Christine yang setiap harinya memproduksi lebih dari 250 klaper tart berbagai ukuran. Untuk mengobati rasa penasaran, saya pun menengok langsung proses pembuatan klaper tart di dapur miliknya yang berlokasi di Jalan BW Lapian, Tikala, Manado. Di sana, Christine mengajak saya untuk memberikan topping klaper tart dengan berbagai macam rasa. Setelah tadi adonan sudah diaduk dan sekarang sudah ada di kemasan, kini saatnya kita akan memberi topping dari klaper tartnya ini. Bersama dengan Ibu Christine ya Bu ya. Ini Ibu klaper tart yang berukuran sedang ya Bu ya. Nah, berhubung untuk klaper tart Ibu Christine ini memerlukan keahlian khusus, maka dari itu saya akan menghias yang kecil aja. Pakai topping green tea ya Bu ya. Nah, kita akan coba menghias. Aduh, ini semoga bisa menggugah selera orang-orang yang beli ya Bu ya hiasan saya. Ini bagus nggak sih Bu? Udah profesional nih. Wow. Lumayan nih pemirsa. Nah, supaya adonannya rata, kita tepuk-tepuk kayak gini ya Bu ya. Kayak gini sampai rata. Ya, mungkin cukup ya Bu segini. Baru kita kasih topping keju. Voila, ini dia klaper tart buatan aku dan Ibu Christine. Setelah diberi topping, kemudian adonan dipanggang selama 20-30 menit. Kemudian didinginkan sebelum akhirnya klaper tart siap untuk disantap. Beruntungnya, Christine diajak oleh Bank Negara Indonesia (BNI) untuk mengembangkan usahanya agar bisa menembus pasar global. BNI, kata Christine, memfasilitasi kegiatan usahanya mulai dari transaksi yang bisa dilakukan secara digital melalui QRIS yang terafiliasi dengan mobile banking BNI. Orang-orang kan sekarang pada ndak mau kontak sama misalnya uang cash gitu. Jadi itu sangat membantu kami lewat pembayaran digital ini. Kemudahannya yaitu transaksinya lebih lancar karena saya sendiri pribadi jarang memegang uang cash karena takut dengan kontak yang sedang terjadi sekarang ini yaitu pandemi. Christine juga bersyukur produk usahanya kini menjadi salah satu produk unggulan potensial yang lolos kurasi dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Sehingga Christine akan terus berinovasi dengan aktif mengikuti pelatihan yang difasilitasi oleh BNI
sehingga produk unggulannya bisa menembus pasar dunia. Dari Manado, Sulawesi Utara, Nabila Karisti, Egan Suryahartaji, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, tetaplah berkegiatan produktif meski di tengah pembatasan mobilitas masyarakat, serta tingkatkanlah kewaspadaan terhadap sebaran virus corona varian baru dengan menyaksikan program khusus kami, Kilas Nusantara edisi COVID-19 yang akan tayang pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda dan sampai jumpa.